ya keseluruhan produknya tuh bisa nggak sama, gitu ya. Nah, jarang banget ya semua produknya identik kecuali pabrikan udah robotik gitu ya, mungkin, cacatnya minim kira-kira gitu ya, bahkan bisa dibilang identik. Kalau identik kita ambil satu aja kita udah bisa yakin, oh hasilnya bener semua, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak identik ya kita punya permasalahan baru gitu, apakah memang sampelnya itu mewakili populasi atau tidak, kayak gitu, ya. Jadi kita di sini akan punya masalah terkait dengan statistik. Nah, ini juga mungkin kalau, di dalam penelitian juga mirip-mirip gitu ya, ada permasalahan statistik gitu ya, di mana misalnya kita punya hipotesis ya, hipotesis atau, dugaan awal, ya dugaan awalnya baik nih, tapi ternyata dugaannya benar atau salah gitu ya. Dugaan awal kita tuh oke, ternyata si orang ini baik, tapi ada 2 kemungkinan kan, apakah dugaan kita benar, bisa jadi dugaan kita salah, gitu ya. Atau misalnya kita ambil sampel yang lebih mudah, misalnya kita ditawari lah ya, ditawari, bank buah-buahan misalnya, entar ditawari jeruk gitu ya. Nah, dugaan kita, "Ah, jeruknya asem nih," gitu ya. Ya asem ini bisa jadi dugaan awal kita bisa bener, emang bener-bener asem atau memang manis tapi ternyata gitu ya. Atau yang kedua misalnya kita dugaannya, "Oh, emang manis nih," gitu ya. Kemudian kita ambil sampel hasilnya bisa dua dua hal. Jadi ada 2 kesalahan. Yang pertama kesalahan tipe satu ya. Jadi ini, menolak produk baik gitu ya. Jadi hal ini karena kebetulan yang diambil kita diambil sampel nih tadi nih, jeruk tadi ya. Kita ngambil sedikit nih silakan cobain gitu ya. Kebetulan yang pas kita cobain itu produknya cacat gitu ya, Padahal produk yang nggak diambil nih, yang masih di etalasenya misalnya gitu ya, itu sebenarnya bagus semua gitu, baik gitu ya, manis jeruknya. Kita kebetulan ngambil sampel rasanya asem. Ah, kita jadi pas ditawarin, "Gimana mau ambil nggak?" "Enggak" lah. Nah, itu kesalahan tipe satu gitu ya. Nah, jadi, sampel itu ditolak gitu, nah berarti seluruh produk yang diproduksi waktu itu juga ditolak, padahal gara-gara kita ngambil sampel yang salah, mungkin gitu ya. Atau juga kesalahan yang tipe 2-nya, betanya, di mana ini kita menerima produk cacat, gitu ya. Jadi, kita dikasih sampel, gitu ya, sampelnya kebetulan manis, gitu ya. Yang tadi balik lagi ke jeruk, gitu. Tapi setelah kita coba manis, "Oke deh, ambil semua," gitu ya. Nah, ketika ambil semua ternyata rasanya asem gitu, karena yang manis itu hanya sebagian, yang sampel yang kita coba aja. Jadi ini ada beberapa kesalahan gitu, walaupun, tadi sampelnya tadi ya bisa jadi ada potensi kesalahan yang ini, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya contoh nih di dalam beberapa referensi ada juga yang menyatakan misalnya menceritakan begini nih, jadi ada variabilitas, di dalam populasi. Di dalam populasi itu mutunya bisa beda-beda lah sederhananya begitu. Dia ada yang menceritakan ada yang, di dalam produksi paku gitu ya, jadi produksi paku tuh punya line-line gitu ya, punya alat yang berbeda-beda gitu ya, jadi jalur yang berbeda-beda, jadi produksi sini sampai dengan hasilnya, sampai dengan pengemasan, ada line pertama gitu ya, atau line A. Kemudian ada juga produk yang hasilnya line B gitu ya. Kemudian, hasil produknya ini kemudian dicek gitu ya. Nah, ini ada datanya gitu ya, ada gambar yang menunjukkan plot diagram pengisian gitu. Jadi paku udah diproduksi satu line kemudian, sudah langsung masuk ke pengemasan. Pengemasannya dicek gitu ya, beratnya kira-kira berapa gitu ya. Harusnya ukurannya 20 gitu ya, standarnya ukurannya beratnya 20 pon misalnya gitu ya. Nah kan, tapi masing-masing ini kan bisa beda-beda nih ya, ada yang lebih naik turun, ya sesuai dengan inilah, sesuai dengan grafik yang ada, kira-kira gitu. Nah kalau kita melihat seperti ini, kan ada hasil yang berbeda ya, permasalahannya adalah misalnya katakanlah kita ada ngelihat nih, kita ngecek, "Wah hasilnya begini nih." Ini ada beberapa yang di bawah spesifikasi yang paling bawah, lower spesifikasi ya. Kan yang kita lakukan ada 2 biasanya ya, misalnya terhadap ini ya udah gimana deh, terhadap si line A, oke kita tambahin aja deh,
kita naikin misalnya alatnya kita setting lagi dinaikin sedikit supaya nanti pas produksi nggak ketemu nih yang kurang-kurang gitu ya. Tapi ketika kita perbesar sedikit misalnya gitu ya, kita setting sedikit, ID-nya jadi naik ya kan. Ini ibaratnya seluruh grafik ini naik ke atas. Nah, akhirnya ada yang posisinya berada di atas gitu ya. Posisi ada di atas artinya apa? Beratnya jadi lebih banyak gitu ya. Jadi kita memberikan, eee, konsumen di atasnya. Memang secara mutu oke ya. Jadi memberikan kuantitas yang lebih buat konsumen. Tapi secara secara bisnisnya ya tentu akibat ini kita muncul yang namanya waste gitu ya. Ini bisa bisa kasusnya bisa banyak gitu ya. Nah jadi variabilitas ini yang permasalahan tadi, kalau kita pecah kita, eee, pelajari lebih detail ya ternyata itu akibatnya adalah bisa waste. Karena bisa jadi yang kita lakukan kita adalah untuk mengupayakan supaya dia masuk dalam spesifikasi, gitu ya. Karena kan ini nggak boleh, gitu. Tapi kalau yang seperti di bawahnya kira-kira baik. Nah, jadi bisa jadi langkah yang kita lakukan akibat adanya variabilitas dalam populasi menyebabkan adanya waste, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya, eee, bagaimana sih kalau misalnya kita bicaranya di, eee, konstruksi gitu ya, jadi di teknik sipil yang seperti tadi. Jadi kita pasti kebanyakan adalah pengambilan sampel, ya. Karena populasinya tuh banyak banget, gitu ya. Kalau kita reminder lagi apa sih sampel? Sampel adalah proses ngambil sedikit lah sederhananya ya, jadi mengambil sebagian gitu ya. Jadi nggak keseluruhan, kalau kita cek keseluruhan, habis waktu kita, gitu ya, habis biaya kita, gitu ya. Kalian juga misalnya kalau mau skripsi gitu ya, populasinya banyak banget, gitu ya, mau bikin kuesioner 100 orang, 100 orangnya terkadang susah, ya, waktunya cuma sedikit Pak, cuma sebulan, nyebar kuesionernya susah. Ya mungkin disesuaikan lagi, kita ambil sampel gitu ya, sampel kita analisis, nah kemudian hasilnya mudah-mudahan bisa secara statistik gitu ya, bisa mewakili hasil dari si populasi, gitu ya. Nah kalau di konstruksi gimana gitu ya, konstruksi ya sebenarnya sampling banyak banget gitu ya. Jadi kita bisa bicara ketika sampling material konstruksi, ya, quality control gitu ya. Misalnya kita ngambil sampel beton gitu ya, jadi kita bikin, eee, tes silinder atau tes gubus gitu ya, itu kan sebenarnya salah satu proses sampling gitu ya, penginspeksi, tapi nggak seluruhnya gitu, kita ambil sebagian untuk kita uji gitu ya. Kemudian kita tes misalnya 7, 14, 28 gitu ya, untuk memastikan bahwa oke yang di lapangan tuh udah oke, udah baik gitu ya, udah sesuai dengan spesifikasi. Kemudian misalnya juga kita ambil sampel baja gitu ya, untuk uji tes tarik gitu ya, tes tekuk, atau juga misalnya sampel tanah, penyelidikan tanah, kita ambil sampelnya, titiknya berapa, kan nggak semua titik kita sampel gitu, kita ambil gitu ya. Ambil tanahnya, kalau kita ambil tanahnya semuanya bolong-bolong gitu ya. Jadi jadi banyaklah gitu ya. Kemudian ada juga agregat, kita buat beton, pasti agregatnya gimana, nggak mungkin semuanya kita tes gitu ya, keburu lama waktunya gitu ya. Kemudian juga banyak, jadi kita ambilnya, eee, sebagian. Nah, sebagian ini sebenarnya juga ada bahasan tersendiri ya kalau kita bicara mengenai teknik sampling ya. Apakah proposif, apakah, random sampling, apakah cluster sampling, ya itu nanti mungkin dipelajarinya terpisah lah ya. Jadi sesuai dengan, tujuannya, gitu ya. Kemudian kita juga bisa sampling aktivitas kerja. Kita ingin lihat nih sebenarnya kinerja dari tukang kita itu gimana ya, tentu kita sampling misalnya kita ambil, oke sehari kita cek, atau di lantai berapa kita cek, wah ini kok sering terjadi defect ya, gitu ya. Kita cek sampling atau misalnya kita cek juga terhadap kinerja proyeknya gitu. Kalau kita mungkin udah masuk di level-level atas, garis atas kita cek nih sampel, proyek ini bener nggak sih hasilnya, penjagaan mutunya, kira-kira seperti itu. Oke sampai sini ada mau tanya dulu?
Belum, Mbak. Oke. Nah, kalau di, eee, konstruksi, kira-kira seperti apa kalau kita ingin, melihat variabilitasnya ya? Jadi variabilitasnya biasanya kita dari data mentah ya, raw data kita ambil gitu ya, baik berupa angka-angkanya gitu ya, kalau misalnya ini sampel beton ya, kita ambil semuanya, kemudian langkah-langkahnya tentu kalian akan coba untuk, buat frekuensinya ya, distribusi frekuensinya seperti apa, dibuat turus gitu ya, atau tali ya ini yang bikin supaya tahu jumlahnya gitu ya, oke yang rentang berapa berapa gitu ya, rentang antara 100 sampai 120, 120, 140 dan seterusnya lah ya. Nanti ujungnya kita bisa bikin histogram atau juga kita buat seperti kurva, ya ini kalau kurva banyak kurva S gitu ya. Supaya kita bisa tahu sebenarnya, di populasi ya atau sampel kita itu kira-kira bentuknya seperti apa. Jadi supaya kita bisa lihat trennya bagaimana gitu, apakah trennya nanti ya agak lebih condong ke kanan, apa lebih condong ke kiri secara nilainya ya. Apa cukup baik dengan normal kira-kira gitu atau bentuk-bentuk lainnya eksponensial gitu ya. Jadi data ini harus dibuat gitu ya, eee, supaya data ini bisa diinterpretasi ya. Sementara kalau data mentah itu ya tidak bisa gitu ya. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan, atas apa yang, berdasarkan hanya ini saja gitu ya. Oke, kemudian kalau di dalam statistik, ya tentu kita pakai tools-toolsnya gimana, tools-toolsnya yang sudah kita pelajari sebenarnya ya. Nah, ini tools-tools statistik sebenarnya ya, cukup banyak ada histogramnya gitu ya, ada scatter diagramnya, ada control chart. Nah, ini control chart yang salah satu yang powerful juga untuk melakukan monitoring gitu ya, bagaimana, proses, QC-nya ya atau inspeksi gitu ya. Ini saya review kembali, ini sebenarnya sudah ada di slide yang sebelumnya pada saat tools TQM, bagaimana kita, fungsi dari control chart gitu ya, yang bentuknya seperti ini gitu. Jadi kita punya data, kemudian nanti akan kita lakukan kontrol. Mungkin di pertemuan ini sekaligus saja, jadi waktu itu saya pernah sampaikan bahwa oke kita coba sampel deh, kita membuat suatu control chart terhadap, suatu kegiatan gitu di dalam proyek kita gitu ya. Oke, jadi kalau kita misalnya kita ingin membuat control chart seperti ini gitu ya, data akan didistribusikan, sesuai dengan nilainya, kemudian kita membuat batas atas, kemudian batas, bawahnya, gitu ya. Kemudian ada juga garis tengah sebagai guidelines-nya, kira-kira trennya seperti apa. Nah, ini adalah garis tengah ya, garis tengah, atau kalau secara statistik gampangnya mean gitu ya, atau rata-rata gitu ya. Ya, rata-rata adalah secara definisi adalah jumlah penjumlahan dari seluruh data kemudian dibagi dengan jumlah datanya, gitu ya. Nah, sementara kalau untuk batas atas dan batas bawah, nah ini disebut dengan upper ya, UCL ini adalah, ini ada rumusnya, ya ini saya sampaikan di sini, nanti bahannya bisa, tinggal kalian download ya, jadi, bisa dipelajari. Kemudian ada batas bawahnya, perbedaannya di sini nih, ada di sini ada plus 3 kali dengan MR, ada beberapa yang moving range, ada yang di sini nulisnya R saja, beberapa referensi ada yang pakai MR, jadi jangan bingung, mirip saja, gitu ya. Ini adalah kalau batas atasnya adalah X bar, nah rata-rata nih sebenarnya, rata-rata ditambah 3 kali MR per D2, nah ini koefisien. Menurut ini siapa yang bikin? Nah itu yang bikin ini mungkin saya balik lagi, dia nih, gitu ya, Walter. Nah si Walter ini dia menyatakan, "Oh kalau bikin control chart tuh ini nih, nah, sebesar 3 kali standar deviasi gitu dari rata-rata." Jadi makanya kenapa muncul angka 3 gitu ya. Nah, muncul angka 3 di sini ada MR-nya dibagi D2 gitu ya. Nanti kita pelajari rumusnya mungkin kita sampel nanti sambil, kalian bisa cek gitu ya. Eee,
MR-nya apa nih? Moving range ya. Jadi moving range dan penjumlahan MR dibagi N-1 gitu ya. Kemudian nilai D2-nya gimana? Nilai D2 ini nggak dihitung, kita nggak ada hitungan ya, nggak ada rumus, tapi ini sudah ditentukan oleh pencetusnya ya. Jadi kalau misalnya datanya itu, oke, ini ada di dalam grupnya ukurannya berapa, nanti kita tinggal ambil nilainya. Jadi jadi ini udah jadi koefisien lah gitu ya. Nah, tadi kalau saya jelaskan yang angka 3 tadi, nah itu angka 3 tadi sebenarnya kalau kita bicara di statistik ini disebut dengan diagram normal, mudah-mudahan nggak bingung. Ini adalah diagram normal, diagram Gauss. Jadi kalau kita jumlahnya sangat banyak, harusnya data biasanya gitu ya, akan membentuk seperti berikut gitu. Jadi data akan mengerucut atau banyak di tengah, semakin ke kanan atau, jumlahnya yang, ke kanan dan ke kiri itu semakin sedikit jumlahnya gitu ya. Jadi data akan banyak mengumpul di area-area tengah, kira-kira gitu ya. Jadi misalnya dadu gitu, dadu nanti akan munculnya di 2, 3, 4-nya gitu ya. Satunya itu agak jarang, misalnya namanya agak jarang misalnya seperti itu. Nah, ini udah menurut teorinya ya, menurut si Gauss bahwa oke kalau jumlah sampelnya itu banyak banget, biasanya data akan eee, terlihat seperti berikut gitu ya. Nah di sini ada hubungannya nih gitu ya. Di sini kenapa ada angka 3 muncul gitu, jadi ada standar deviasi namanya. Jadi kalau dari rata-rata ada jarak 1 kali standar deviasi, itu tuh luasnya itu bisa mencakup 68%. Jadi populasinya kita bisa ngambil 68. Kalau 2 kalinya itu 95, kalau misalnya 3 kalinya itu 99,73. Nah, ini makanya dia ngambilnya 3 gitu ya, karena udah hampir mendekati keseluruhan gitu ya. Nah, jadi implikasinya artinya kalau kita gitu ya, memiliki suatu proses gitu ya, kemudian kalau kita buat ininya nih, nah buat apa namanya, batasnya, batas atas, batas bawah, sebenarnya kalau yang di luar ini itu hanya sebesar gitu ya, 0,27% gitu atau kurang dari 3/1000 kejadian. Jadi kecil banget, jadi harusnya ini udah bisa jadi guideline ya atau jadi batas gitu ya. Karena ini sudah mengambil 3 kali dari standar deviasi, harusnya di luar itu kecil banget sederhananya gitu. Oke. Nah, harusnya jadi kalau misalnya udah menembus batas ini, kalau implikasinya di, pengujian ya, atau inspeksi. Jadi kalau udah nembus batas nih, ya udah nih harus dilihat-lihat gitu ya. Jadi ini bukan kebetulan gitu ya, jadi ini pasti ada kesalahan kira-kira gitu. Makanya menurut si, Walter tadi, di sini ada 3 kali gitu ya. Sampai sini ada mau nanya dulu? Nggak ada? Yud, nggak tahu bingung Enggak, atau bingung nggak nih? Kalau bingung tanya ya. Oke, siap. Kita coba untuk melakukan kontrol chart ya. Misalnya kita punya contoh kasus begini ya, kita punya data sampel beton gitu, kita ikut di suatu proyek gitu, kita punya sampel beton gitu ya. Eee, kita punya spesifikasi, ini harus K300 atau mungkin kalau secara FC-nya itu FC 24 lah, 24 koma sekian gitu, 24,06 ini adalah kriteria spesifikasinya, spesifikasi minimumnya yang perlu achieve ya, perlu tercapai ya. Kemudian kita diminta untuk evaluasi, kira-kira gimana sih terhadap persyaratannya, kalau kita bicara terhadap beton ya. Atau kemudian kita diminta analisis juga nih, menggunakan metode statistik tadi ya, pengujian dengan statistik, kira-kira gimana ya, tools yang digunakan, kita bisa pakai histogram, kemudian ada peta kendali kalau tadi ya control chart. Ya, ini adalah biasanya dari sampel-sampel beton seperti ini gitu ya. Jadi kita waktu pengecoran datang, kita selam, selamnya dapat. Kemudian kita ambil sampel, kemudian kita buat, sampel silinder. Nah, sampel silindernya direndam, kemudian nanti dites sesuai dengan
hari yang diinginkan gitu ya. Kemudian dalam hal ini kita punya dapat nih hasil tes silindernya di hari ke-28 gitu ya. Pertanyaannya coba evaluasi deh kalau kita punya data seperti ini kira-kira gimana gitu ya. Evaluasi terhadap persyaratan struktur, kemudian kita evaluasi terhadap si SPC-nya ya, statistik proses kontrolnya atau quality control-nya gitu ya, kira-kira seperti apa. Oke, yang perlu kita lakukan yang pertama mungkin ini saya, eee, ambil sedikit gitu, ambil dari, pelajaran beton ya. Jadi sebenarnya beton ini kita evaluasinya ada khusus ya, jadi saya nggak bicara banyak tapi hanya sebagai sampel untuk melihat bagaimana kalau kita bicaranya terhadap dari sisi, QC-nya gitu ya, penerimaannya dan juga bagaimana proses kita melakukan, monitoring-nya. Oke, yang pertama kita cek terhadap, penerimaannya, gimana sih kalau syaratnya itu gimana sih kalau beton gitu ya. Kita bisa lihat di Seni Beton, nah di Seni Beton ada beberapa persyaratan di sini yang menyatakan bahwa, jadi nggak semua sampelnya gitu ya. Jadi secara undang-undang yang berlaku menyatakan bahwa rata-rata dari 3 spesimen ya, pengujian kekuatan tekan yang dilakukan secara berurutan, itu kekuatan tekannya sama dengan atau melebihi FC aksen gitu ya, atau FC aksennya tadi kan K300 atau FC-nya tuh kira-kira 24 lah, gitu ya. Jadi rata-rata 3 ini ya berurutan, ini harus, minimal sama, gitu ya. Kemudian yang kedua persyaratannya adalah, kekuatan tekan itu nggak boleh lebih rendah dari FC aksen sebesar 3,5 MPa. Jadi maksudnya FC aksen yang targetnya dikurangin dari 3,5 sebenarnya. Jadi kita nggak boleh kurang dari 3,5 gitu ya terhadap si FC aksen yang menjadi persyaratan. Oke, jadi kita perlu cek terhadap si 2 persyaratan itu untuk mengevaluasi apakah sebenarnya beton kita masuk atau enggak, ya. Yang kita lakukan adalah kalau misalnya kita punya data seperti berikut ya, kita punya, 17 pasang sampel gitu ya. Misalnya kita setiap setiap truk mixer masuk, kita ambil 2 sampel misalnya. Truk masuk lagi atau ke truk yang keberapa, kita ambil 2 sampel 2 sampel 2 sampel. Jadi ada 1 pasang lah untuk setiap sampel. Nah ini kita perlu, eee, membuat rata-rata ya. Kita rata-rata dulu, eee, ada yang bisa bantu, rata-rata yang nomor satu berapa? Saya sekaligus ngetes apakah jawaban saya juga benar, takutnya salah. Ada yang bantu dengan kalkulator minta tolong, berapa sih Siap, Pak. rata-rata untuk yang nomor satu? Siap, coba saya hitung dulu, Pak. Berapa? 30,912, Pak. 30,912, oke. Kemudian, yang lainnya saya anggap benar ya. Oke, 30,912. Ini adalah sampel kita sebenarnya ini, karena kita atas 2 silinder ya, kita kita rata-ratain gitu ya. Oke, kita cek terhadap persyaratan pertama. Persyaratan pertama menyatakan bahwa rata-rata 3 spesimen. Jadi spesimen 1, 2, 3 kita rata-rata gitu ya. Jadi 1, 2, 3 ini kita rata-rata, hasilnya berapa. Oke, saya minta tolong sampel 1, 2, 3 rata-ratanya berapa? Berapa? 29,652. 29,652, oke. Sama ya, jadi asumsinya yang lain benar ya hitungan saya. Jadi ini cara menghitungnya adalah sampel 1, 2, 3 rata-rata dapat ya. Kita tulis di sini, kemudian sampel 2, 3, 4 kita rata-rata dapat yang sampel kedua. Jadi ini adalah rata-rata aritmatik 3 sampel yang berurutan, oke. Oke sekarang, eee
Persyaratannya bahwa FC aksennya kan 24 tadi ya, atau K300. FC aksennya, FC prime-nya, standar kekuatan minimumnya itu ya adalah 24, 0,060. Berarti kita cek nih terhadap keseluruhannya, ada nggak yang lebih rendah dari 24? Ada nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Berarti artinya syarat 1 seluruhnya oke ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa syarat 1 oke, terpenuhi semua. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kekuatan tekan tidak boleh lebih rendah dari FC aksen sebesar 3,5. Nggak boleh lebih rendah dari nggak boleh lebih rendah 3,5 dari FC aksen. Jadi artinya dari FC aksen ini 3,5 gitu ya. Jadi ini adalah 24.060 dikurangin dengan 3,5 ya. FC aksen dikurang 3,5. Jadi hasilnya adalah 20,56. Jadi semua sampel ya nggak boleh lebih rendah dari nilai ini gitu ya. Jadi nilai FC aksen minimumnya adalah ini syarat kedua. Kita cek. Ceknya mana? Ceknya terhadap yang ini nih, ya rata-rata awal nih. Ada nggak yang lebih rendah dari 20? Nggak ada ya, dari 24 aja tadi nggak ada ya, dari FC aksen minimum. Nah, ini artinya syarat yang kedua oke. Jadi kalau dari penerimaan, kita bisa simpulkan bahwa seluruh pengecoran yang memiliki mutu sejalan dengan standar ini ya, artinya semua mencapai ya. Oke, di sini ada yang mau tanya dulu? Ini terhadap penerimaan kualitasnya, QC-nya gitu ya, berdasarkan SNI beton. Belum ada, Pak. Belum ada ya, aman ya. Oke, sekarang selain, eee, standar QC-nya tadi, kita juga perlu melihat prosesnya, gitu ya. Jadi sampel kita gimana untuk melakukan pengecekan terhadap mutu pekerjaan supplier kita, misalnya gitu ya. Kita bisa melakukan dengan analisis histogram atau dengan kontrol chart, gitu ya. Kalau tadi oke, sampelnya udah aman semua. Sekarang kita perlu menjaga quality assurance-nya nih. Apakah selama berjalannya, eee, proyek ini aman atau enggak? Kira-kira gitu ya. Jadi kita buat histogramnya, gitu ya. Ini tadi rata-rata atas, 2 sampel tadi, kemudian kita buat histogram. Histogram kalian bisa pakai Excel atau apapun gitu ya kalau kalian plotting. Kalau di-plot hasilnya seperti berikut ya, dengan software apa sajalah kalian bisa gunakan. Dari sini kita bisa lihat nih, sebenarnya secara secara grafik nih mirip ya dengan, eee, diagram normal ya, grafik normal ya. Normal adalah agak mengerucut, agak lebih banyak posisinya di tengah, kemudian di posisi ujung-ujungnya ini nilainya lebih kecil gitu ya. Dari sini kita juga bisa lakukan analisis gitu ya. Jadi berdasarkan analisis kuat tekan, kita juga bisa dapat nih, rata-ratanya keseluruhannya ini nilainya sekian gitu ya min-nya, kemudian standar deviasinya 37 gitu ya. Nah ini kalian tinggal tinggal menggunakan kalkulator ataupun Excel ya, jadi itu statistik lah standar deviasi gitu ya. Di sini kita bisa mengamati bahwa oke data kita ini distribusi datanya berbentuk normal, seperti tadi saya sampaikan, puncaknya di tengah-tengah gitu ya. Jadi punya rata-rata di tengah rentang data. Sebenarnya di sini juga kalau misal kalian buat SPSS, kalian pakai SPSS, kalian juga bisa nih, ada yang namanya uji normalitas, apakah datanya itu normal atau enggak, gitu ya. Bisa kalau normal sudah pasti biasanya membentuk, diagram seperti ini gitu ya, diagram diagram normal gitu ya. Oke, jadi frekuensi data tertinggi terjadi di pusat dan secara bertahap menurun ke dua sisinya. Jadi kita bisa lihat bahwa oke data kita normal. Oke. Nah, kemudian kita juga perlu ngecek juga terhadap si control chart-nya itu seperti apa. Nah, bagaimana cara membuatnya? Jadi kalau misalnya kita punya yang tadi ya, data kita yang tadi, kita sudah buat rata-rata untuk masing-masingnya. Yang perlu kita lakukan adalah tadi membuat rata-rata tadi, center line-nya, garis yang ada di tengah,
kemudian ada batas atasnya, kemudian ada batas bawahnya, gitu ya. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah menghitung MR-nya, gitu ya. Jadi di sini rumus-rumusnya ini saya coba, apa namanya, tuliskan. Jadi MR ini tadi definisinya adalah bahwa, eee, data yang pertama gitu ya, dikurang data yang kedua gitu ya, itu kemudian dijadikan nilai mutlak gitu ya. Jadi kalau misalnya data yang pertama adalah 30,912 gitu ya, dikurang 31,363 gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 0,451. Sebenarnya plus minus ya. Di sini ada yang plus, ada yang minus. Jadi kalau kita menggunakan apa namanya, Excel tinggal kita drag gitu ya, 30,912 dikurangi 31 sebenarnya hasilnya minus. Tapi MR ini adalah, atas bawah gitu ya, misalnya data satu kurang data 2 tapi dimutlakkan gitu ya. Jadi hasilnya harus positif. Nah, ini semuanya positif, nah ini disebut dengan moving range. Jadi range jarak antara data yang bergerak istilahnya, kira-kira seperti itu. Kalau kita hitung, caranya adalah kita pertama yang tadi membuat rata-rata X bar. X bar adalah jumlah dari data-data ini. Nah, data-data ini kalian jumlah, kemudian dibagi dengan N-nya. N-nya jumlah datanya. Jumlah datanya adalah 17. Ya. Kalau kalian jumlahkan, ini jumlah semua nih. Ya mungkin saya langsung berikan hitungannya ya, tapi silakan kalian cek sendiri. Ini kalau dijumlah semua, data 1 30,912 ditambah 31,363 ditambah dengan, 26 dan seterusnya. Kalau dijumlah, ini langsung saya kasih angkanya, ini adalah 493, 948 gitu ya, ini koma ya, 493,948. Kemudian dibagi dengan jumlahnya, sebenarnya tadi sudah kita hitung ya X bar-nya sesuai dengan, apa namanya, histogramnya, tapi kalau kalian hitung, ini kita bisa mendapatkan hasil 29,056 MPa. Ini apanya? Ini adalah rata-rata ini ya, oke. Kalau MR, sekarang kita perlu menghitung nih, sebenarnya rata-rata MR. Nah, rata-rata MR-nya ini adalah penjumlahan dari MR, tapi karena jumlahnya datanya adalah nggak ada satu ya, karena ini kan data pertama dikurangin data awal, jadi nggak ada gitu ya. Jadi ini kita jumlahkan, sebenarnya mirip dengan X bar ya, tapi dibagi dengan N-1 karena datanya kan berkurang satu gitu ya. Kita nggak bisa kurangin ini nih, 30,912 dikurangin 0 nggak bisa gitu ya. Jadi kita ambil nilai MR ini, di mana nilai ini adalah pengurangan ya, kemudian dikurangin N-1. Ini kalau saya jumlahkan ke semuanya, angkanya adalah 44,642. Oke, kalian terima aja nih ya, kalian terima, silakan nanti dicek lagi ya. Kemudian ini kita bagi dengan N-1, N-1-nya, N-nya kan 17 kurang 1 jadi 16. Ini 16 ini adalah jumlah sampel yang ini, gitu ya. Kalau kalian bagi, itu dapatnya 2,79. Ini nilai, MR-nya, gitu ya, rata-rata MR gitu ya. Kemudian tadi MR juga ada nilai koefisien D2-nya. Nah, D2 ini adalah karena kita menghitung selisih dari 2 data yang berurutan, misal data 2 kurang data 1, data 3 kurang data 2 dan seterusnya, maka rentang bergerak ini selalu melibatkan 2 titik data ya. Data ke-1 ke-2, data ke-2 ke-3 gitu ya, data ke-3 ke-4. Maka ini ukuran subgrupnya dianggap N sama dengan 2, jadi nilainya tinggal diambil aja. Jadi N-nya adalah 1,128. Kalau misalnya datanya kurang 2, 3, sama 4 misalnya gitu ya. Nah, ini datanya ada 3 di grup, ya kalian tinggal ambil sesuai dengan ini. Ini adalah tabel tabel khusus ya, koefisien kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau kita ingin membuat batas kendali atasnya atau upper control limit, UCL-nya batas atasnya nih. Nah, ini rumusnya kita tinggal ambil yang tadi. UCL kan sama dengan X bar rata-rata ya. Ditambah 3 kali, karena tadi kita 3 kali standar deviasi ya. Ini adalah MR dibagi dengan D2, D2-nya yang ini,
udah tinggal comot aja. E2-nya 1,128. Oke. Jadi kalau kita hitung X bar-nya ini rata-ratanya ini ditambah dengan 3 kali, ya 3 kali nilai MR, MR-nya 2,79 dibagi dengan 1,128. Oke. 29056 ini berapa? Minta tolong, saya takut salah perhitungannya. Berapa? Cek kalkulatornya. 2,473 Pak. 2,473. Bener nih. 7,4 Pak, 7,42. 7,42 ya. Oh, Nah, oke 7,42. Oke. Ada yang udah benar ya. Jadi kalau dijumlahkan ini adalah 36,476. Oke. Ini adalah nilai UCL-nya atau batas atasnya. Kalau batas bawahnya gimana? Yang batas bawahnya perbedaannya adalah ininya tadinya +3, di sini tinggal -3 aja. Gitu ya. Rata-rata dikurangin -3 gitu ya. Ini secara rumusannya -3, bedanya di sini saja gitu ya. 279, 1,128. Ini tadi udah kita hitung tinggal minus 7,42 aja. Yang tadi udah kita hitung minus 7,42 jadi batas bawahnya adalah 21, gitu ya. Jadi kita punya X bar, ini ada batas atas, batas bawah. Jadi kalau terhadap sampel yang tadi, kita udah punya 3 parameter nih ya, batas atasnya kita udah punya, eee, garis pusatnya, garis tengah-tengah, ini rata-rata atau center line, kita udah punya, kemudian batas bawahnya kita juga punya. Ini kita plotting saja terhadap grafik gitu ya, nanti akan bisa didapatkan nih. Kira-kira grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah batas atasnya, nilainya tuh 36 ya, 36,476, ini nilainya adalah 21. 21 koma, ini adalah ya yang biru nih, 29 koma, kemudian yang lain-lain ini adalah sebaran datanya ini. Ya, sebaran data-datanya yang tadi, yang udah X-bar sebenarnya tadi ini harusnya, yang udah rata-rata atas 2 sampel ini. Nah, kemudian dari sini baru kita lakukan analisis nih, ya. Dari yang sudah kita sampai, kita analisis. Biasanya kalau terhadap pattern-nya gimana nih? Ya, sebenarnya kita bisa lihat. Ada beberapa pola yang mungkin kita bisa lihat kalau misalnya kita melakukan, control chart ya, atau menggunakan, peta kendali ini ya, peta kendali sampel beton. Bisa jadi ada yang begini nih, nih, yang bener yang sebelah kiri nih, normal behavior. Lainnya bisa jadi ini ada satu data ke atas kira-kira gitu ya. Kemudian ini ada mungkin datanya sebagian langsung naik, sebagian langsung menurun. Nah, ini juga patut hati-hati. Atau juga mungkin ada data yang mungkin di tengah-tengah tapi di sini ada yang tiba-tiba paling bawah atau misalnya ada beberapa data sudah langsung masuk di satu region. Kalau nggak di atas, kalau nggak di bawah, ya. Atau misalnya datanya ekstrim banget nih, kalau nggak di bawah banget, atas banget gitu, atas banget, bawah banget, kira-kira gini. Nah, ini merupakan yang perlu hati-hati gitu ya. Nah, kebetulan sebenarnya kita masuk semua nih, makanya kenapa tadi hasil tesnya masuk semua. Tapi dari sini kita bisa lakukan analisis ya, apakah data kita masih berperilaku normal atau enggak, gitu ya. Jadi kita bisa pattern analysis berdasarkan dari yang ada. Sebenarnya kalau dari data yang ada kita bisa cek nih, gitu ya. Kritisnya sebenarnya di sini nih ya, kalau kita lihat nih, datanya oke, cukup seragam, tapi di sampel ke-9 nih agak-agak nih, sampel ke-9-nya agak-agak turun nih, dekat tuh walaupun masih, belum out of control ya. Nah, ini cek, apakah waktu ngambil sampel ini ada apa gitu ya, kita sebagai pembaca datanya nih, penganalisis data, kita cek nih waktu itu, kenapa nih sebenarnya? Eee, ada apa pada saat truk mixer-nya gitu misalnya. Ini kebetulan ngambil dari truk mixer nomor 9 misalnya. Terjadi apa sih waktu itu? Waktunya kapan sih? Jadi bisa investigasi lebih lanjut, ya. Karena di sini ada poin kritisnya di sini, walaupun memang belum sampai ke lewat ya, gitu, dicek. Kemudian di sini juga ada beberapa yang ngelihat nih,
ini ada tren konsistensi akhir gitu, sampel 11 sampai 17 kira-kira. Nah ini udah mulai, sebenarnya udah mulai stabil sih ya, udah mulai di tengah gitu ya. Jadi bahwa kita ini sudah mulai, oh ini proses di batching plan-nya udah mulai oke nih, waktu awal nih masih bervariasi nih ya. Jadi ingat kalau sampel kita terlalu bervariasi, produk kita terlalu bervariasi, hati-hati terhadap waste-nya. Nah, ini udah semakin mature nih, entah alatnya sudah mulai oke, jalan terus gitu ya, manpower-nya juga sudah oke, proses pengirimannya udah oke kalau kita bicara beton ya, atau kalian bisa asosiasikan terhadap suatu proses apapun ya. Nah, ini kita udah bisa oke nih, kalau ini masih berfluktuasi gitu ya. Kemudian ini, bebas dari, nggak ada yang gini nih, berturut-turut agak naik gitu ya. Jadi data kita masih dianggap ya secara polanya itu masih oke, gitu ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa secara umum masih dalam kendali statistik ya, data data kita gitu ya, berdasarkan dari, statistik proses kontrolnya gitu ya. Jadi nggak ada data keluar batas gitu dari 17 sampel tadi. Nah, itu masih di dalam range yang aman gitu ya. Kemudian variasinya masih alami gitu ya. Jadi bukan karena gangguan eksternal yang, ekstrim. Misalnya, oh karena ada kecelakaan, atau ada apalah jadi yang perlu lebih lanjut gitu ya. Walaupun ini juga kita bisa punya action plan gitu. Langkahnya apa sih? Ya berarti ini udah bagus nih, ya prosedurnya udah berjalan oke, gitu ya, masih dalam kendali, prosedur kerjanya udah oke, kalibrasinya mungkin udah oke, material komposisinya dipertahankan deh gitu ya. Kalau misalnya nih kalian sebagai dari supplier beton oke, juga ngambil materialnya oke dari dia aja nih kasarnya gitu ya. Manpower-nya dari dia nih karena apa? Karena prosesnya oke gitu ya. Tapi mungkin memang ada beberapa yang cek nih, bisa jadi tanda-tanda awal ya, misalnya tadi kayak, sampel nomor 9 nih, kenapa nih? Apakah dia sempat misalnya, kendaraannya kurang oke, sampelnya, eee, misalnya selama perjalanan dia salah jalur atau apa, atau bisa jadi, supirnya ini, oh ini mesti hati-hati, misalnya supirnya beda-beda. Ya supir ke-9 nih udah mulai dicek apakah, bisa jadi akan, eee, mengurangi kualitas kita atau enggak, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, kira-kira, masih range bergeraknya seperti apa? Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Sementara belum Pak, cukup jelas Pak. Cukup ya? Mungkin satu lagi terakhir, terkait dengan nih data yang, mungkin hampir berada di luar gitu ya, yang disebutnya dengan outliers ya. Outliers itu adalah data yang nilainya jauh berbeda gitu, atau menyimpang dari data lainnya dalam kelompok gitu ya. Misalnya kayak kalau seperti ini ya, nah ini kalau, kita punya data, diplot seperti ini, atau misalnya kita punya data nih 10 sampai 15, tiba-tiba ada yang satu angkanya 200 misalnya gitu ya, atau angkanya 1 gitu ya. Atau pokoknya kita ngelihat nih, ini ada yang berkelompok, di sini ada yang menyendiri-menyendiri ya, itu disebutnya dengan data yang outliers atau nilainya sangat jauh. Sebenarnya kalau di, ASTM tuh kita bisa, apa namanya, ada langkah untuk menghilangkan apakah ini outliers atau bukan. Karena kalau outliers itu bisa dihilangkan, karena apa? Ini bisa, membuat rata-rata atau hasilnya itu menjadi kabur, gitu ya. Nah, yang disebut dengan outliers-nya itu yang mana? Supaya nanti, jangan sampai ini sebenarnya datanya aneh. Misalnya entah pembacaannya salah, misalnya katakanlah kita angkanya 6 dibaca 9 gitu, jadi pokoknya ekstrim lah ya. Nah, jadinya yang tadi apakah masih masuk di dalam, kontrol chart tadi atau enggak, ya ini kita bisa cek juga apakah data tersebut outliers. Nah, kalau data outliers ini di ASTM mungkin ini terakhir ya, ini kita bisa menyatakan dengan ini, bahwa kalau kita punya data gitu ya, kemudian kita, data tertentu ini kurang, terhadap, mean-nya atau rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi, kalau nilainya lebih dari TC itu adalah sampelnya outliers ya.
Nanti mungkin saya berikan contoh, ini nanti ada tabel statistiknya, sama kayak kalau nanti kalian misalnya, uji hipotesis, kalian pakai nilai-nilai yang ada di tabel, apakah nilainya lebih kurang atau lebih besar. Kalau misalnya berada di dalam range ini, maka itu outliers dan ini kita boleh hilangkan, gitu ya. Misalnya kita punya contoh kasus, kita punya, sampel core drill misalnya atau sampel beton atau apapun ya, kita punya data seperti berikut. Nah, kira-kira kita punya lihat nih, sebenarnya ini data satu kayaknya kecil banget nih. Ini sebenarnya outliers atau bukan ya? Bisa kita hilangkan nggak ya? Untuk kita lakukan proses analisis, kita cek gitu ya. Data nomor satu ya, gitu ya, cenderung lebih kecil nih daripada yang lainnya. Kita cek ya terhadap, persyaratan ASTM. Persyaratan ASTM menyatakan bahwa ini tadi, kalau misalnya nilai lebih besar dari TC, ini sampelnya outliers. Cara menghitungnya adalah begini, kita hitung standar deviasinya ya, S adalah standar deviasi, kalian bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel ya. Jadi tinggal standar deviasi sama dengan atau misalnya kalian menggunakan rumus manual statistik ya, saya nggak bicarakan lebih lengkap di sini. Kemudian ini adalah datanya, eee, kira-kira seperti apa. Nah, biasanya kita menggunakan ada nilai T kritisnya. Jadi apakah 1%, apakah 10% berdasarkan tingkat, eee kepercayaan kita gitu ya. Apakah kita semakin kecil nilainya, tingkat kesalahannya, maka akan, lebih yakin kita terhadap ya hasilnya. Misalnya dalam hal ini kita T kritisnya adalah 1%, jadi nanti tabelnya ini sebenarnya ada yang 1% gitu ya, ada yang 0,1 gitu ya, ada yang 1% gitu. Jadi tinggal sandingkan saja terhadap nilai tabel. Oke, kita uji terhadap si sampel yang nomor satu, dia outliers bukan ya. Oke, sekarang kita hitung rata-ratanya, ini X bar. X bar ini adalah rata-rata, ingat rata-rata tinggal dijumlahkan saja, 22,06 tambah 29,44 dan seterusnya, kita jumlah, kemudian kita bagi 6. Ya, di sini kita dapatkan nilai 29,21. Nanti kalian silahkan cek ya. Kemudian kita hitung standar deviasinya, nah ini mungkin saya langsung juga, standar deviasi kita bisa langsung dapat ya. Kalian menggunakan kalkulator sajalah gitu ya. Ini hasilnya 3,59. Nah, di sini saya hanya ingin, memberikan bagaimana caranya gitu ya. Kemudian TN adalah ya T yang satu ya, T1 itu kita ingin cek. Ini adalah XN nilainya dikurangin X bar, ini dalam kurung atau ini juga disebut dengan mutlak gitu bisa buat ya. Jadi di sini datanya 22,06, nah ini dikurangin dengan rata-ratanya, min-nya, ini dikurang 29,21, ini kita buat tanda mutlak, harusnya kan hasilnya minus ya. Nah ini hasilnya kita buat positif dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasinya 3,59. Oke, jadi T1 angkanya kalau kalian hitung, ini dimutlakin dulu ya. Ya, hasilnya harus positif. Ini adalah 1,99 kalau kalian hitung. Kemudian kita bandingkan dengan ininya nih, nah tabelnya. Tabel T kritis adalah 1%, 1%. Kemudian sampelnya 6, jadi kita tinggal lihat N-nya berapa, N-nya 6, kita ambil terhadap, tingkat kepercayaannya atau tingkat kesalahannya ini 1%. Nah, nilainya 1,944 ya. Nah, kita bandingkan saja TC-nya ini terhadap TN-nya ini atau T1-nya, 199 terhadap 1,94 seperti apa. Nah, TN-nya ini tentu lebih besar ya, TN lebih besar, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa sampel tersebut adalah outliers atau mungkin di situ ada kesalahan data atau apapun. Jadi ini bisa kita, abaikan gitu ya, sehingga kita fokus terhadap yang data sisanya. Kemudian data sisanya kalian bisa lakukan analisis seperti yang tadi, dibuat control chart-nya atau penerimaannya, apakah, datanya itu sudah sesuai dengan spesifikasi minimum atau enggak. Kemudian kalian cek control chart-nya ada enggak pola-pola yang aneh di situ. Kalau misalnya terdapat pola yang aneh, baru kemudian kalian lakukan analisis, oh terjadi apa sih di data-data
nomor keberapa, apakah ada yang ekstrim atas, ekstrim bawah. Jadi kita bisa melakukan action plan terhadap proses yang sedang berjalan. Jadi artinya kita melakukan, quality control terhadap, produk kita atau proses yang kita lakukan dengan menggunakan, cara-cara statistik. Oke, cukup materi kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Belum, Mbak. Belum ya? Oke, jadi ini materinya nanti akan saya upload di ruang kelas ya, ruang kelas dan kalian bisa pelajari kembali, ya mungkin entar next week kita, forum kuis ya. Jadi kalian, kalau misalnya tetap ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, oke? Saya tutup, mmm, pertemuan sore hari ini, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Untuk absensi ada yang masih bermasalah? Nanti bisa sampaikan ke saya ya, kalau misalnya tapi memang pertemuan sebelumnya belum saya absen gitu ya, jadi jangan tanya, "Pak, saya kemarin belum diabsen." Belum ada gitu ya. Nanti Izin kalau Pak, misalnya sianya lagi error soalnya kita nggak bisa lihat. iya, makanya itu juga error, jadi saya tadi mau sampaikan juga saya juga error. Jadi mungkin, nanti saja, saya juga nggak bisa absen juga, gitu ya. Tapi minimal kalian, masih bisa lihat di portal ruang kelasnya, jadi kalian bisa sambil pelajari lah, oke? Nggak ada pertanyaan kan? Eee, terakhir berarti saya Cukup Pak. tutup. Ya, gimana? Cukup Pak. Cukup ya? Ada lagi tadi yang mau Cukup, Pak. sampaikan? Aprilio cukup? Oke. Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup pertemuan, sore hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya Pak. Ya.